Di Mentawai itu banyak sekali para ustadz mengabarkan Islam dengan cara tidak benar. Mereka datang ke orang miskin, orang fakir. Mereka kasih sembako, lalu mereka bawa untuk masuk agama Islam. Saat semua terasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum Muhammadiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Saya percaya, saya yakin saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Saya bersyukur kepada para subscriber, penonton, dan pencinta channel Injil Kabar Baik. Sampai saat ini saudara masih selalu mendoakan pelayanan saya, masih selalu mendukung saya, mensupport, dan menanggapi video saya dengan cara yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu ayat yang tidak asing lagi di telinga kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Saya akan membacakan ayatnya. Memang ini adalah ayat, bukan ayat yang kita imani. Saya ambil dari kitab sucinya umat Islam, Al-Quranul Karim. Saya baca surat Al-Baqarah ayat 120. Begini bunyinya, walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini Bapak Ibu sering kita dengar, sering kita diperdengarkan. Para ustadz, pengkhotbah, penceramah sering sekali memperdengarkan ayat ini, di mana di situ ditulis walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Kita tidak membahas, dan saya Bapak Ibu tidak mentafsirkan ayat ini. Tetapi saya akan membahas apa yang terjadi di lapangan melalui ayat ini. Ayat ini dipakai oleh ustadz, dipakai oleh penceramah, oleh para pengkhotbah, dan oleh sebagian umat Islam, umat Muslim. Mereka berkata, ketika kita orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, para pendeta penginjil, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, ketika kita berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka, kita memberikan sesuatu kepada mereka dengan kasih. Mereka berkata bahwa pemberian kita ini ada maknanya, ada maksudnya, ada tujuan. Istilahnya Bapak Ibu, ada udang di balik batu, ada udang di balik bakwan. Mereka menggoreng isu orang Kristen itu, orang Yahudi memberikan sumbangan kepada kamu, memberikan sesuatu kepada kamu, itu ada tujuannya supaya mereka ingin kamu mengikuti agama Kristen, supaya kamu ingin menjadi seperti orang Yahudi, supaya kamu menjadi orang Nasrani, menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Ini isu yang sangat lucu Bapak Ibu. Isu yang sangat lucu yang digoreng oleh mereka. Padahal Bapak Ibu, saya menjumpai di lapangan, saya dapatkan di lapangan di saat saya melakukan penginjilan di pedesaan, di pedalaman, yang terjadi justru sebaliknya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita kembali ke Alkitab, setan itu paling senang memutarbalikkan fakta. Itu kerjaan setan. Kerjaan setan memutarbalikkan fakta. Apa yang mereka lakukan, lalu mereka beritakan bahwa seolah-olah yang mereka lakukan itu adalah kita lakukan. Mereka melakukan tetapi mereka tidak melakukan. Lalu mereka menggoreng isu
Yang melakukan seperti itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, ingin mengkristenkan kamu. Mereka memberikan sembako, memberikan sesuatu kepada kamu supaya kamu ingin mengikuti agama mereka, masuk Kristen. Nah ini Bapak Ibu, saya sudah katakan di video saya yang kemarin yang judulnya Evangelis Effendi Usman kembali ke agama Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Banyak saya temukan di lapangan Bapak Ibu, para ustadz membawa agama Islam ke kantong-kantong Kristen itu dengan cara membawa sembako. Mereka datangi fakir miskin, mereka datangi orang-orang kita Kristen yang kurang mampu. Mereka layani, mereka datang, mereka bawa sembako. Mereka bawa gula, mereka bawa sarimi, mereka bawa pakaian, mereka bawa beras. Nah setelah itu Bapak Ibu, 1 hari, 2 hari, 3 hari mereka lakukan hal yang sama. Ke-4 hari Bapak Ibu, mereka datang dengan tangan kosong. Hanya berkunjung, sekedar mereka minum kopi di rumah orang kita Kristen yang mereka kunjungi. Lalu mereka berkata kepada orang Kristen yang dikunjungi, Pak, Bu, Mak, maukah seperti kemarin yang saya berikan kepada Bapak Ibu? Orang yang lagi kelaparan Bapak Ibu, orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam kekurangan tentu mau. Lalu para ustadz mengatakan, kalau Bapak Ibu mau, ikuti cara saya. Siap, kata orang kita Kristen. Apa yang harus saya ikuti? Pak, Bu, mengucap 2 kalimat syahadat, jadilah orang Islam. Yang ku hadapi hanya satu yang ku pegang, janjimu kau selalu sertaku. Ku tahu rancanganmu. Sebagian orang kita Kristen Bapak Ibu yang sudah berpegang teguh pada firman Tuhan yang ada di dalam Yesus, mereka tidak mau. Ketika mereka tidak mau, tidak berhasil melakukan hal seperti itu, mereka mencari lagi orang lain yang bisa mereka ajak untuk masuk agama Islam, yang bisa mereka pengaruhi untuk masuk agama Islam, meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus. Mereka bawa sembako, mereka bawa berkat, mereka bawa uang. Setelah itu mereka bertanya, mau nggak seperti kemarin? Orang itu mau. Ketika orang itu mau, kalau begitu Bapak Ibu, kalau begitu Mak, saudaraku, abangku, adikku, ikuti cara saya. Bagaimana cara Bapak? Jadilah seorang Muslim. Orang itu tidak kuat iman. Orang tersebut tidak kuat, tidak pernah baca firman, tidak berada di dalam firman, tidak mengenal firman secara pribadi, tidak mengalami firman secara pribadi, yaitu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Akhirnya Bapak Ibu, orang itu bisa dipengaruhi sehingga orang tersebut masuk agama Islam. Nah ini, tetapi mereka goreng isu Bapak Ibu, seolah-olah ayat tersebut yang melakukan itu adalah orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi. Padahal justru sebaliknya Bapak Ibu, mereka putar balik fakta. Lalu mereka berkata kepada saya, mereka komentari di channel kita Injil Kabar Baik Habagat, apa kau bilang Pendi? Kamu jangan menghina, jangan mengada-ngadakan. Kalau kamu tidak percaya apa yang saya sampaikan ini, datang ke Nias, datang ke Mentawai. Di Mentawai itu banyak sekali para ustadz mengabarkan Islam dengan cara tidak benar. Mereka datang ke orang miskin, orang fakir. Mereka kasih sembako, lalu mereka bawa untuk masuk agama Islam. Kalau kamu tidak percaya, datang ke Mentawai, tanyakan sama orang Mentawai. Yang kurang ajar itu, yang berbohong itu kalian, bukan orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah berbohong. Orang Kristen berada di dalam firman. Kenapa? Roh Kudus selalu memimpin orang Kristen. Kalian itu dipimpin oleh roh setan. Maka Islam yang kalian bawakan ke pedalaman-pedalaman adalah dengan cara yang sangat keji, dengan cara yang sangat memalukan. Bahkan ada sebagian ustadz di Mentawai itu Bapak Ibu yang disituan. Apa yang terjadi? Mereka datangi orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah. Mereka sekolahkan, mereka biayain sekolahnya. Mereka sekolahkan ke Padang, sekolahkan ke Jakarta, bahkan diantar ke pesantren. Apa yang terjadi? Kalau seandainya Bapak Ibu ingin masuk Islam, sekolah saya biayain, saya sekolahkan, kami antar ke pesantren.
pesantren, kami bawa dia ke Padang, ke Jakarta, ke daerah-daerah lain Bapak Ibu. Ini kerjaan ustadz-ustadz yang ada di Mentawai. Tetapi apabila ada keluarga yang tidak mau masuk Islam, mereka tidak mau sekolahkan mereka, tidak mau mereka menyekolahkan orang kita Kristen fakir miskin. Jadi Bapak Ibu, tujuan mereka adalah membawa agama Islam agar orang kita Kristen meninggalkan Yesus, masuk ke agama Islam. Ketika ustadz itu melihat kami para penginjil, melihat para pendeta berteman dengan orang Islam, mereka goreng isu, jangan berteman sama dia, nanti ujung-ujungnya kamu ingin dikristenkan. Padahal yang terjadi di lapangan adalah mereka berteman dengan orang Kristen ada tujuan maksud tertentu. Mereka ingin memasukkan kita menjadi mu'alaf. Ini terjadi Bapak Ibu. Hati-hati. Orang yang sudah meninggalkan Yesua HaMasiah, meninggalkan Yesus Kristus, masuk ke agama seberang, masuk neraka Anda. Kata siapa? Kata Alkitab, bukan kata saya. Kata Alkitab, binasa orang yang meninggalkan Yesus Kristus. Keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Nama lain tidak ada. Apalagi nabi-nabi yang lain tidak ada. Nabi-nabi Arab tidak bisa menyelamatkan saudara. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada nabi dari Arab, satu orang pun tidak ada. Mereka Bapak Ibu, banyak sekali isu yang mereka goreng. Alkitab sudah dipalsukan. Kalau mereka senang, mereka ambil ayat-ayat Alkitab. Kalau mereka tidak senang, mereka katakan Alkitab itu palsu. Tetapi di dalam Alkitab yang palsu itu, mereka ambil beberapa ayat, membenarkan iman mereka, membenarkan kepercayaan mereka, membenarkan kitab suci mereka. Masa sudah mereka katakan Injil itu sudah dipalsukan, tetapi mereka berkokoh, bersikeras bahwa Muhammad ada di dalam Alkitab dinubuatkan. Mana ada? Kalau memang ada, berarti Alkitab kita ini bukan Alkitab yang palsu, asli. Kalau ada, kenapa Muhammad? Kalau memang mereka tidak percaya, kenapa Nabi Muhammad itu ada namanya di dalam Alkitab palsu? Nah, ini Bapak Ibu, hati-hati, penyesat itu memang harus ada. Akhir zaman akan datang banyak penyesat, nabi palsu, guru palsu. Saya sering katakan itu. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo di akhir zaman ini kita menjadi penuai. Nah, padi mulai menguning, pekerja sedikit. Kalau evangelis katakan Bapak Ibu, padi mulai menguning dan sudah membusuk, pekerjanya sangat banyak, tidak mau bekerja. Sudah asik kita di gedung-gedung. Kalau kita bekerja di gedung, pelayanan di gedung, kita dapat angpau. Kalau kita pelayanan di pedesaan, di pedalaman, kita mengeluarkan angpau. Perhatikan baik-baik. Ketika kita melayani orang miskin, melayani fakir, melayani anak yatim, Yesua HaMasiah berkata, wajahku ada pada mereka. Berarti kita bukan melayani mereka, kita melayani Yesus. Ketika kita melayani Yesus, Tuhan Yesus menggerakkan anak-anak Tuhan, anak-anaknya yang berkelimpahan untuk memberkati pelayanan kita Bapak Ibu. Saya sudah alami. Saya di pedalaman Bapak Ibu, di pedesaan melayani. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak saya kenal digerakkan oleh Tuhan untuk membantu pelayanan saya. Tidak pernah saya meminta Bapak Ibu. Tapi Tuhan gerakkan mereka untuk membantu pelayanan saya. Kenapa? Karena saya melayani orang-orang yang tidak mau dilayani oleh sebagian gereja. Bahkan gereja-gereja sekarang Bapak Ibu, pendeta-pendeta sekarang melayani orang-orang kaya. Orang miskin tidak mau mereka layani. Jarang sekali pendeta mau melayani fakir miskin. Nah, kesempatan ini dipakai oleh iblis. Mereka melayani fakir miskin, melayani orang-orang fakir, orang miskin, lalu mereka ajak masuk ke agama mereka. Tapi apabila orang fakir, orang miskin tersebut yang mereka layani, orang-orang ustadz layani, imannya kuat, sehebat apapun dipengaruhi, tidak akan terpengaruh. Kenapa? Berdiri di dasar, di atas fondasi yang kokoh. Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Lan tarada Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum
kamu mengikuti agama mereka. Sekarang saya balik. Tidak akan rela ustadz dan ustazah di pedalaman ketika mereka membantu kita, mereka tidak akan rela sebelum kita masuk ke agama Islam, agama mereka, ajaran mereka. Ini terjadi di Mentawai, Sumbar, Sumatera Barat, Padang. Saya Bapak Ibu kalau pelayanan ke Mentawai itu bisa 2 bulan di sana. Ini karena PPKM saya tidak bisa jalan. Kalau sudah selesai nantinya Bapak Ibu, kita akan segera ke sana. Mentawai, Nias, di mana pedalaman-pedalaman yang sudah mereka kacau balaukan dengan ajaran mereka, kita akan masuk ke sana. Jangan mereka katakan dakwah. Habis Bapak Ibu, kalau anak kita masuk ke agama mereka, anak kita memakan ajaran mereka, itu anak kita jadi anak yang brutal. Tidak mengenal lagi saudara. Bahkan dia berkata, saudaranya sudah kafir, ini kafir, ini kafir. Di mana dulu Alkitab melarang kata-kata itu. Tapi justru ketika dia masuk ke agama Islam, kata-kata kutub itu keluar dari mulut para mu'alaf. Tidak percaya, lihat mu'alaf yang ada di media sosial. Setiap hari menghina, menjelekkan. Setiap hari. Ya Bapak Ibu, di Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang agak kasar, saya mohon dimaafkan. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan kepada Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Saya mohon ampunan. Terima kasih. Salam alaikum Bishem HaMashiach. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKudes memberkati saudara dan saya. Ayo jadi penuai di akhir zaman. Haleluya. Salam sehat selalu Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Anda luar biasa dipakai Tuhan.